Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Hidayatul Ilmiah, NIM 201105009 dari D3 Farmasi Apagi Universitas Muhammadiyah Gresik. Video kali ini saya mau mempresentasikan tugas CPK 3 dari mata kuliah Manajemen dan Akuntansi Kefarmasian, yakni laporan keuangan apotek Hima Farma. Dalam neraca keuangan, laporan keuangan apotek Hima Farma terdiri dari ada tanggal, transaksi, kas, persediaan alat kesehatan dan obat, peralatan, piutang, hutang, dan modal. Pada tanggal 1 April, transaksi menyetor uang kas dengan mendapatkan nominal kas sebesar 50 juta rupiah. Lalu untuk bagian modalnya yaitu sama, yaitu dengan nominal sebesar 50 juta rupiah. Transaksi selanjutnya pada tanggal 5 April, transaksi membeli peralatan kasir yaitu mendapatkan nominal kasnya yaitu sebesar 2.500.000 dengan cara kita ketik buka kurung terlebih dahulu, lalu kita ketik nominal 2.500.000 dan jangan lupa tutup kurung. Setelah itu di bagian nominal peralatan itu kita ketik nominal sebesar 5 juta rupiah. Seperti ini ya. Dan di bagian hutang kita ketik yaitu sebesar 2.500.000 rupiah. Untuk transaksi ketiga yaitu pada tanggal 9 April yaitu transaksi membeli obat PBFKF, itu pada bagian kas kita ketik nominal sebesar 7.500.000 dan jangan lupa kita harus ketik dengan buka kurung dulu dengan tutup kurung. Lalu di bagian persediaan alat kesehatan dan obat kita ketik juga nominal sebesar 7.500.000 rupiah. Dan setelah itu pada tanggal 15 April ini lalu kita transaksinya adalah pendapatan penjualan obat. Pada bagian ini kita ketik nominalnya sebesar 1 juta rupiah. Lalu di bagian modal dari transaksi ini adalah sebesar 1 juta rupiah. Lalu pada tanggal 17 April di bagian transaksi membayar hutang elektronik, untuk bagian kasnya diketik dengan nominal sebesar 1 juta rupiah. Dan jangan lupa ketika mengetik ini kita harus buka kurung terlebih dahulu dan jangan lupa juga kita tutup kurung. Lalu pada bagian hutang, di hutang ini pada transaksi ini kita ketik 1 juta rupiah juga dan jangan lupa buka kurung serta tutup kurung. Setelah itu pada tanggal 21 April di transaksi pendapatan penjualan obat di bagian kasnya kita mengetik nominal sebesar 3 juta rupiah. Seperti ini. Lalu kita ketik bagian modal dari transaksi ini yaitu nominal sebesar 3 juta rupiah juga. Seperti ini ya. Lalu kita beralih pada tanggal 23 April di transaksi di pinjaman karyawan, itu di bagian piutang, di bagian kas. Di bagian kas ini kita mengetik nominal sebesar 200.000 dan jangan lupa sebelum ketik kita buka kurung dan tutup kurung. Lalu pada bagian piutangnya kita juga mengetik sebesar nominal 200.000. Di tanggal 24 April di transaksi membeli peralatan alat kesehatan, pada bagian kas kita mengetik buka kurung dan nominalnya diketik sebesar 10 juta rupiah dan jangan lupa untuk tutup kurung. Seperti ini ya hasilnya. Lalu
Di persediaan alat kesehatan dan obat, kita ketik nominal sebesar 10 juta rupiah. Beralih pada tanggal 28 April, yaitu transaksi pendapatan penjualan alat kesehatan. Ini kita memperoleh hasil nominal di bagian kasnya. Mengetik nominal sebesar 7 juta rupiah. Lalu pada bagian modalnya, kita juga mengetik nominal sebesar 7 juta rupiah. Seperti ini. Beralih pada tanggal 30 April di transaksi penyusutan peralatan, kita mendapatkan penyusutan sebanyak 2% dari harga belinya. Kita mendapatkan nominal di bagian persediaan alat kesehatan dan obat. Kita mengetik nominal sebesar 100.000 rupiah. Dan jangan lupa pada saat di bagian ini kita mengetiknya dengan cara buka kurung terlebih dahulu. Lalu kita ketik nominal sebesar 100.000 rupiah dan tutup kurung. Lalu pada bagian modal, kita ketik juga nominal sebesar 100.000 rupiah. Dan jangan lupa buka kurung dan tutup kurung. Nah, setelah itu di bagian jumlah ini kita total semua pada bagian kas dari tanggal 1 April sampai 30 April dengan cara auto sum. Lalu kita klik enter dan mendapatkan hasil 39.800.000 rupiah. Setelah itu, di bagian persediaan alat kesehatan dan obat sama caranya seperti awal tadi, yaitu kita auto sum, lalu kita blok dari 1 April sampai tanggal 30 April. Lalu kita bisa enter dan mendapatkan hasil senilai 17.400.000 rupiah. Dan di bagian peralatan, caranya sama seperti yang awal tadi. Yaitu auto sum. Lalu kita bisa klik yang bagian peralatan itu, lalu enter, mendapatkan hasil senilai 5 juta rupiah. Di bagian piutang juga sama caranya seperti tadi dan mendapatkan nilai sebesar 200.000 rupiah. Di hutang mendapatkan hasil nilai 1.500.000 rupiah. Dan di bagian modal mendapatkan hasil nominal total semua, yakni sebesar 60.900.000 rupiah. Lalu langkah selanjutnya yaitu ketika kita mau melihat hasil total kas, persediaan alat kesehatan dan obat, peralatan dan piutang, yaitu dengan cara kita auto sum hasil total semuanya itu tadi sampai piutang, lalu kita bisa klik enter dan mendapatkan hasil nominal sebesar 62.400.000 rupiah. Untuk bagian hutang dan modalnya juga caranya sama seperti tadi dan mendapatkan nominal sebesar 62.400.000 rupiah. Hasilnya balance antara yang ini dengan hasil hutang dan modal. Selanjutnya, ketika kita ingin mengetahui hasil aktiva dan pasiva, aktiva lancar dan kewajiban lancar di bagian kas ini, itu dengan cara kita bisa mengopi hasil total kas tadi, yaitu senilai 39 juta. Lalu kita bisa copy. Di bagian ini kita harus paste. Di bagian ini kita paste. Pastenya yaitu seperti ini di bagian paste spesial. Lalu kita bisa ketik values. Lalu kita klik OK. Seperti ini. Lalu pada persediaan obat dan alat kesehatan yaitu dengan cara yang sama, yaitu kita copy terlebih dahulu hasil totalnya seperti ini. Lalu kita bisa paste seperti tadi dengan cara yang seperti tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa mendapatkan hasilnya. Beralih ke piutang. Di bagian piutang kita bisa copy. Itu seperti ini, kita copy terlebih dahulu, lalu kita bisa paste di bagian kolom ini. Seperti cara ya tadi, paste spesial, lalu klik values. Lalu kita bisa klik OK. Mendapatkan hasil yang sama seperti yang tadi.
Di bagian hutang juga sama secaranya, seperti tadi kita bisa copy terlebih dahulu, lalu kita bisa kembali ke kolom neraca keuangan, kita bisa ke kolomnya, lalu kita bisa paste dengan cara yang sama tadi. Seperti ini. Dan setelah itu kita bisa mendapatkan muncul hasilnya. Di bagian total kita bisa klik auto zoom seperti ini. Total semua kas, persediaan obat dan alat kesehatan, piutang mendapatkan hasil Rp5.400.000. Lalu di bagian hitung perusahaan juga caranya sama seperti tadi. Untuk aktiva tetapnya ini di bagian sebelumnya kita lihat dulu di bagian peralatannya ini. Nanti kita bisa copy terlebih dahulu seperti cara yang sama. Di bagian peralatan kita bisa copy. Lalu kita ke bagian kolom neraca keuangan. Di bagian neraca keuangan ini kita juga bisa paste dengan cara yang seperti awal tadi. Jadi seperti ini, paste spesial, klik flawless, lalu kita bisa klik OK. Lalu di bagian modalnya, selanjutnya kita bisa di bagian modal. Di bagian modal ini caranya juga sama. Caranya itu seperti tadi, kita copy terlebih dahulu bagian modalnya di sheet 1 tadi, kolom sheet 1. Nah, ini kita copy. Setelah itu kita kembali lagi ke kolom neraca keuangan. Lalu kita bisa paste. Pastenya seperti tadi, kita bisa klik paste spesial. Bentar, kita ulang terlebih dahulu, kita copy. Lalu kita bisa paste neracanya di bagian kolom neraca keuangannya, paste spesial, klik flawless, lalu kita klik OK. Lalu kita ingin mengetahui total aktiva tetapnya, yaitu dengan cara yang seperti tadi. Di total aktiva tetap di bagian kolom ini kita bisa klik auto zoom seperti tadi, seperti ini. Nah, lalu kita bisa klik enter. Setelah itu di bagian total modal juga sama, auto zoom, lalu kita bisa klik enter dan mendapatkan hasil totalnya. Ketika kita ingin mengetahui total aktivanya, yaitu dengan cara kita bisa klik bagian total aktiva tetap ini, lalu ditambah dengan total yang ini, lalu kita bisa enter mendapatkan nominal sebesar Rp62.400.000. Di bagian total pasiva juga kita bisa dengan cara auto zoom terlebih dahulu. Total aktiva tetap ini, total modal ini ditambah dengan total utang perusahaan. Lalu kita enter. Hasilnya balance yaitu Rp62.400.000. Berikut tadi hasil dari presentasi neraca keuangan tugas CPK 3 dari saya. Maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.